Loading. Oke. Baik. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa man tabi'ahu hudah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fashalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam amma ba'du. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Shalawat salam mudah-mudahan dilimpahkan kepada junjungan kita Habiban al-Karim dan Wasallam pada keluarganya, para sahabatnya, insya Allah mudah-mudahan sampai pada kita umatnya, dan mudah-mudahan kita selalu istiqomah dalam menjalankan berbagai macam syariat yang beliau sampaikan pada kita semua. Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati, Bapak Ibu yang saya hormati dan saya banggakan, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita masih diberikan berbagai macam kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, terutama itu bagi kita semua nikmat sehat walafiat ya. Dan dengan nikmat tersebut alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa bertatap maya dalam rangkaian acara rapat dinas yang dilaksanakan oleh sekolah. Pertama, Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang telah sempat hadir di Zoom meeting kali ini dalam beberapa acara dalam rangka bagaimana kita bisa memperbaiki, memperbaiki jihad kita kepada Allah SWT dengan beribadah, menularkan ilmu kita kepada anak-anak kita sekalian. Bapak Ibu, untuk lebih memberkahkan acara ini, mari kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak Ibu sekalian, kembali lagi ucapan terima kasih pada Bapak Ibu yang kami telah mengganggu istirahat Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf karena hari ini kita ada tugas khusus yang harus kita selenggarakan. Mudah-mudahan sekali kita berdoa pada Allah, kita semua sehat walafiat, jihad kita benar-benar diterima Allah SWT dalam rangka lebih memperkaya ilmu kita semua dan bagaimana kita bisa menularkan kepada Allah SWT. Bapak Ibu sekalian, serangkaian acara telah kami persiapkan ya untuk acara di kesempatan siang hari ini. Yang pertama pembukaan yang telah saya sampaikan tadi. Yang kedua pengarahan dan pembinaan dari Bapak Kepala Sekolah. Yang ketiga implementasi akun mengajar yang insya Allah akan disampaikan oleh Bu Satiti nanti. Yang keempat doa dan tutup atau nanti ada pertanyaan-pertanyaan. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk lebih mengefektifkan waktu, mari kita lanjutkan pada acara berikutnya, yaitu pengarahan dari Bapak Kepala Sekolah. Bapaknya mana ya? Pada Bapak kami persilakan. Bapak nggak ada. Pak. Baik. Ya, Pak. Baik, terima kasih Pak Iris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillah, wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hari ini kita pantas bersyukur karena nikmat yang begitu banyak buat kita semuanya. Seraya tetap berdoa mudah-mudahan ke depan kita akan mendapatkan kebaikan-kebaikan yang lebih dan akan mendapatkan rezeki yang sangat baik untuk kita semuanya. Amin. Amin. Bapak dan Ibu yang saya hormati, alhamdulillah hari ini kita bisa bertatap muka secara maya dalam rangka mengikuti perkembangan informasi pelaksanaan kurikulum operasional sekolah penggerak dengan berbagai inovasi pembelajaran yang memang kita harus ikuti terus. Beberapa hari yang lalu kita sudah melaksanakan kegiatan-kegiatan penyusunan kurikulum dan sampai hari ini
sudah sekitar 1 bulan kalau dihitung semenjak kita masuk, seharusnya kita melaksanakan pembelajaran dengan kurikulum baru. Namun demikian secara efektif hari kerja kita dalam pembelajaran itu masih berkisar di antara 2 sampai 3 minggu. Banyak hal yang sudah kita laksanakan dan Bapak Ibu bisa berintrospeksi tentang pelaksanaan kurikulum baru atau kurikulum penggerak ini bersama dengan rekan-rekan kita. Seperti apa sih rasanya dan bagaimana keraguan dan bagaimana kebaruan serta bagaimana rasa yang mungkin membedakan antara kurikulum sekarang dengan kurikulum yang lalu. Meskipun banyak hal yang masih sangat membatasi kita dalam bergerak untuk berimprovisasi, melaksanakan inovasi dan kreativitas pembelajaran dengan kurikulum baru ini. Tapi saya yakin dengan bekal semangat, pengetahuan, dan komitmen untuk melaksanakan, insya Allah Bapak dan Ibu semuanya telah melaksanakan rasa baru di kelas dengan berbagai keinginan untuk menginovasi sehingga pembelajaran akan dan mungkin terus berjalan lebih menarik dan menyenangkan. Sekaligus menjadi tantangan buat kita semuanya. Ibu Satiti beberapa hari yang lalu telah bergabung dalam seminar, webinar, pelatihan akun mengajar. Pak Haji Abudin sudah juga bergabung dengan pendampingan pembelajaran dengan narasumber dari tim ahli, yaitu tim pendamping kita. Dan setiap Sabtu kami, kepala sekolah, pengawas, dan nanti salah satu guru akan mengikuti pendampingan dari tim ahli tersebut. Dan kita, Bapak dan Ibu, pada hari Sabtu yang lalu, saya sudah mengikuti dan alhamdulillah kita ditagih dengan dokumen kurikulum yang telah disusun. Ibu Hajah Hulaso dan Ibu Hajah Murti bergabung? Belum, Pak. Bergabung tidak? Bergabung. Besok Ibu Yusmiarsi dan Ibu Nur Komaria, instruktur kurikulum penggerak, itu akan hadir di SMP kita mulai jam 7 sampai jam 4. Dalam rangka numpang internet. Di sekolah. Keren, Pak, keren SMP. Ya, keren. Jadi, Bu Wiwi izin minta ruangannya dipinjam oleh Bu Yus dan Bu Nur. Karena mereka adalah instruktur nasional kurikulum penggerak, yaitu Bu Nurnya, terus Bu Wiwi adalah tim kita. Jadi besok kalau bisa temui dan tunjukkan dokumen kita yang sudah siap. Bu Hajah Hulaso dan Bu Hajah Murti, mohon temuin agar bisa menunjukkan kurikulum kita seperti itu. Ya. Begitu ya, Bu? Ya. Yang perlu ditunjukkan seadanya saja dulu, Bu, dokumen 1.
Ya. Untuk dokumen desain project, mohon Bapak dan Ibu yang sempat, tolong berikan revisi bahwa ketika membuat project, eksplorasinya itu harus mengandung eksplorasi yang memberdayakan internet. Eksplorasi yang memberdayakan internet atau yang memberdayakan alam takambang. Apa alam takambang itu? Halo. Alam takambang itu apa? Kurikulum lama loh ini istilah. Alam takambang itu alam sekitar. Ya. Menjadi sumber pembelajaran. Nah, atau lab alam, laboratorium alam, atau lab sosial, laboratorium masyarakat, dan lingkungan sekolah yang bisa diberdayakan sebagai sumber belajar termasuk perpustakaan. Nah, ini di eksplorasinya harus diangkat kegiatan-kegiatan yang memungkinkan anak kita melaksanakan kegiatan-kegiatannya dengan memberdayakan sumber belajar itu. Begitu ya. Terus yang perlu diperbaiki dalam desain kurikulum, desain project maksud saya, itu rancangan penilaian Bapak Ibu. Saya ingin mengatakan proyek yang dilakukan itu harus berakhir dengan rubrik penilaian dan pedoman penilaian sehingga anak dalam setiap akhir proyek mendapatkan nilai kualitatif atau nilai mutu secara deskriptif dengan kesimpulan A, B, C, D. A sangat baik, B baik, C cukup, D kurang. Dengan deskriptifnya, gitu Bu, Bapak. Nah, saya mengingatkan desain proyek kita harus ada itu panduan penilaiannya. Itu yang ingin saya sampaikan. Yang berikutnya, Bapak Ibu, yang kemarin saya dapatkan adalah untuk alokasi waktu antara intrakurikuler dan kokurikuler atau proyek. Intrakurikuler yang kita tahu sebelum saya mengikuti itu adalah 75%. Terus kokurikuler atau proyeknya 25%. Nah, saya belum menghitung secara jelas dengan perubahan yang ini. Sekarang berubah cara menghitungnya. Untuk intrakurikuler itu jumlah jam dikurangi 1. Dan untuk kokurikuler atau proyeknya itu 1 jam. Nah, ini misalnya bahasa Indonesia ada 6 jam. Berarti intrakurikuler 5 jam pelajaran. Terus proyeknya 1 jam. Misalnya ada pendidikan agama dan budi pekerti. 3 jam kan? Berarti 2 jam. 2 jam intrakurikuler dan 1 jam untuk kokurikuler atau proyeknya. Nah, kalau desain kita muatan kurikulum kemarin sudah ditulis alokasi waktunya, tidak masalah. Kita ubah nanti saja setelah ketemu Bu Hajah, Bu Murti dan Bu Hulaso. Biarkan aja dulu, tapi kita coret aja hitung-hitungan dengan dikurangi 1 jam untuk proyek, berarti nanti jadwalnya akan seperti apa. Nah, dalam acara ini saya bersama-sama Bapak dan Ibu
ikut memikirkan. Jadi kalau kemarin ada bayangan bahwa dalam 1 bulan, 1 minggu digunakan untuk proyek, apakah masih berlangsung sama ketika nanti dengan pola baru yaitu 1 jam per mapel untuk proyek itu, gitu. Kalau kemarin kan 7525 ya. Kalau sekarang ada yang 31, ada yang 41, ada yang 51, ada yang 11. 11 nggak ada ya? 11 tidak ada. Dan jangan lupa nih, mohon maaf kepada Bu Yuyun, untuk muatan lokal bahasa Sunda tidak termasuk dalam jam proyek. Jadi 2 jam saja, tidak ada 1 jam untuk proyeknya. Jadi mohon maaf, proyek tidak termasuk untuk mapel muatan lokal daerah. Begitu. Jadi yang termasuk di dalam mata pelajaran yang diproyekkan ada 10, yaitu pendidikan agama dan budi pekerti, PPKN, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, IPA, IPS, PJOK, informatika, dan seni budaya. Gitu Bapak Ibu. Dan untuk seni budaya, Bapak dan Ibu boleh tidak mengambil prakarya. Ya. Artinya tidak boleh tidak mengambil prakarya, enggak apa-apa, enggak ada prakaryanya, ngambil seni musik dan seni tari misalnya. Nah itu. Jadi tidak harus mengambil prakarya. Begitu Bapak Ibu. Ya. Selebihnya Bapak dan Ibu, untuk nilai rapot, kita akan menggunakan satu bentuk yang nanti ada contohnya dalam hari Sabtu akan di-share. Nanti nilai rapot itu terintegrasi antara pengetahuan dan keterampilan ditambah dengan nilai untuk proyek. Itu saja Bapak dan Ibu. Jadi Bapak Ibu jangan lupa nanti dalam pembelajaran mulai saat ini atau saat kemarin, penilaiannya ada 3, pengetahuan dan keterampilan disatukan nanti ditambah dengan nilai proyek. Jadi nanti ada semua guru memiliki nilai untuk proyek. Bapak dan Ibu, untuk informasi baru dari saya itu saja. Dan saya ingin mengatakan Bapak dan Ibu, ayo buat perbaruan, ayo buat inovasi meskipun masih PJJ. Bagaimana caranya? Kita juga akan diskusi kembali gimana caranya agar proyek berjalan, pembelajaran juga berjalan. Jadi saya ingin membuat Bapak dan Ibu untuk minggu ini, minggu depan maksud saya, untuk minggu depan saya ingin ada acara dari dari kepolisian, dari kejaksaan, dan dari yang terkait dengan ramah anak. Nanti tolong digabungkan menjadi satu kegiatan proyek awal yang dikaitkan dengan topik atau tema yang kita pilih Bapak Ibu. Bentuknya masih webinar, jadi ada kelas 7, ada kelas 8, ada kelas 9. Jadi kita tidak memilah dengan kelas 7 saja, tapi ada kelas 7, kelas 8, dan kelas 9. Pak Haji Abudin ikut ini gabung? Ada Pak, ada. Ikut gabung Pak. Pak Haji Abudin tolong digabung, disiapkan. Ini webinar terkait dengan topik kesadaran hukum dan topik tentang Kamtibmas
atau masih tentang norma juga, norma masyarakat, dan nanti terkait juga dengan ramah anak, nanti dikoneksikan sehingga akan menjadi pendahuluan untuk pelaksanaan proyek. Nanti topik yang ramah anak atau topik dari kepolisian kita kita sinkronkan dengan materi pendahuluan untuk proyek begitu. Ya. Dari saya cukup sekian. Minta tolong bantuannya Ibu Satiti menyampaikan tentang akun mengajar. Bapak dan Ibu semuanya, ayo kita mulai memberdayakan apa yang kita punya. Mudah-mudahan narasumber kita, informan kita manfaatkan untuk membuat kita lebih berinovasi. Bapak Haji Abudin, kalau ada tambahan? Cekap, Pak, cekap. Cekap. Cukup, Baik, Pak. kalau cukup, saya akhiri. Terima kasih, mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sehat selalu, semangat. Insya Allah. Terima kasih. Terima kasih. Silakan Pak Eri. Terima kasih Bapak Kepala Sekolah yang telah menyampaikan arahan pada kita semua. Bapak Ibu, mudah-mudahan apa yang diarahkan Bapak Kepala Sekolah kita bisa melaksanakannya dengan sebaik-baiknya dalam rangka mensukseskan kurikulum yang kita garap pada kesempatan hari ini dan selanjutnya. Baik Bapak Ibu sekalian, Bu Satiti sudah siap nih ya. Bapak Ibu, mari kita simak bersama acara berikutnya, yaitu implementasi akun mengajar yang akan dipandu langsung oleh Ibu Satiti. Kepada Ibu Satiti kami persilakan. Baik, terima kasih Bapak Iris. Teman-teman selamat siang semuanya. Siang. Siang, Mbak Titi. Sehat semua ya, mudah-mudahan sehat semua. Teman-teman, Sehat, Mbak Titi. beberapa waktu yang lalu saya diberi tugas Bapak untuk mengikuti kegiatan ini, webinar plafon Merdeka Mengajar. Sebetulnya harusnya bukan saya gitu, karena pesertanya yang lain muda-muda, saya sendiri yang paling keren gitu usianya. Nah, mungkin maksud Bapak agar saya belajar lebih banyak gitu. Dan ternyata memang saya harus belajar lebih banyak. Maka pada kesempatan ini saya mohon izin Bapak Kepala Sekolah dan teman-teman, juga suhu-suhu IT, Bu Wiwi dan kawan-kawan, kita sama-sama ya, karena kita harus saling melengkapi ya. Teman-teman, yang harus saya sampaikan adalah pengimbasan tentang platform Merdeka Mengajar. Kegiatannya secara umum ada 3. Yang pertama, teman-teman harus mengikuti pretest. Pretest itu selama 7 menit dengan 7 soal. Kemudian kita akan bersama-sama eksplorasi tentang istilahnya PMM ya teman-teman, kita harus sudah terbiasa dengan singkatan-singkatan itu. Jadi platform Merdeka Mengajar PMM, profil pelajar Pancasila PPP, jadi harus capaian pembelajaran CP, jadi harus akrab dengan singkatan-singkatan baru supaya tidak terlalu panjang. Kegiatan yang kedua adalah diskusi atau eksplorasi bagaimana kita memanfaatkan platform tersebut, dan yang ketiga adalah post test kembali selama 7 menit. Nah teman-teman, saya itu kan tugasnya pengimbasan itu, tugas detailnya adalah mengenalkan platform tersebut. Dan kemarin secara sekilas saja begitu di-share, teman-teman harus install aplikasi ini. Teman-teman semuanya sudah install, berarti 50% tugas saya sudah selesai. Nah, hari ini kita tinggal diskusi bagaimana mengeksplor platform tersebut. Mari teman-teman, supaya waktunya tidak lama, saya mau ajak teman-teman untuk kegiatan ini dulu ya teman-teman ya. Saya kopikan dulu ininya. Saya kopikan linknya. Share kemana Mbak? Share kemana? Di sini ya, di chat ya. Oh di WA, oh di chattingnya. Oke. Di chat ya. Ayo monggo 2 menit ya. Oke, siap.
Tes. Akun guru ya? Guru ya? Akun belajar ID nih. Pakai belajar ini, Pak? Iya. Saya pakai biasa. Cek dulu, bentar. Guru SMP belajar ini. Nggak ada spasi. Nggak ada spasi sih. Ini jawabannya langsung terkoneksi ke Kementerian Bapak dan Ibu ya. Dengan mengerjakan pre-test dan post-test, berarti secara otomatis laporan sudah disampaikan kepada Kementerian bahwa SMP Negeri Wajibino telah melaksanakan pengimbasan. Nice. Nilainya dicatat. Nilainya di screenshot, jangan lupa. Aduh, nomor pakai KTP ya. Aduh, nomor KTP. Nggak usah diingat aja. Kan langsung ke sana. Jangan lupa siapkan KTP karena dibutuhkan nomor induk kependudukan. Alamat email alamat KTP email yang ya, biasa Anda. KTP disiapkan KTP. Ibu maksudnya siapa nih? Ya, dirimu kan ibu-ibu. Ibi. Lengkap. Gelar nggak, Bi? Pakai. Yang bisa digunakan @gmail.com. Jangan dibiasakan pakai gmail.com, Pak. Sayang. Provinsi Jawa Barat. Next. Lelet. Dua produk pertama, guru mengajar. Tahun terakhir ya, Bi? Dua produk pertama platform Merdeka Belajar dalam rangka rilis tahapnya setting yaitu guru perangkat ajar. Loh, kok satu? Oke. Bi, kok tanggalnya kok ketika, Bi? Panah yang di tahun, thread, panah yang di tahun diklik. 1968. Data pribadi, data yang Anda isi ini kami jamin kerahasiaannya. Akun sekolahnya termasuk dalam program ya pengurang yang sudah aktif. Nah, ada data pribadi segalanya Pak Budin. Ada data pribadi kan? Ada Pak pakai Bapak, NIK, pakai NIK Pak. Login platform Merdeka Mengajar di bawah ini. Ya? Isi Semua akun yang sudah ada data ibu. Aingnya itu dukungan Bapak kemerdekaan dalam mencapai data pribadi. Data yang Anda. Nggak bisa, harus diisi loh. Dicari. Kecuali penggunaan kegiatan pembelajaran ekologi sesuai dengan tingkat kompetensi muridnya. 2000. Panahnya yang di tahun tuh, diklik Data panahnya yang yang di tahun.
Kan nanti muncul ke atas itu. Di scroll. Data yang berisi. Hah? Nama lengkap saya? Ya, Bapak. Nama lengkap saya. Kecuali. Bu Wiwi, Iya, halo. tadi itu ada email biasa, diisinya email biasa atau yang Enggak, belajar ID aja. Cari amannya. Pakai ruang guru Pak Elis. Pakai ruang guru semua? Pakai ID pakai Internetnya ruang guru. ID. Belajar ID. Bang, di mana nyarinya? Saya belum ketemu. Minta Apanya, Bu? Ininya. Di Untuk- chat, Bu. Di chat. Di chattingnya, Bu. Di chattingnya meet-nya, Bu. Di kanan, sebelah kanan Oh, di bawah. Meet ya. Ya, di Kanan bawah. Kanan bawah di Jangan ya. Iya. Tanggal lahir? Iya. Tahunnya diklik aja, Pak, meluncur di tahunnya itu nanti Udah meluncur ke ketemu atas. Bu Lestri? Ya belum ketemu. Kanan bawah Bu Lastri ada gambar kayak surat gitu loh, sampai orang. Oh iya, Nah itu ya. di situ. Itu. Udah. Bu Lasso Belum. dikirim, Bu Lasso kan bisa naik ke Belum, atas. belum. Bu Lasso linknya bisa naik ke atas, dilihat. Silang dulu. Ya bisa, Kan tadi itu yang saya keluarnya ke sini. Apa Mbak Iris yang nggak bisa? Oh, bisa. Tutup itu. Ucapnya di tabnya dikirim lontar keluar. Yang terpendam keluar nggak masuk lagi. Tabnya kirim lagi. Iya ini kan ini untuk Sudah chatting. menemukan link. Pesannya kan hanya dapat dilihat oleh Bu tuhan Lasso dalam linknya ada di chatting Bu. Bu Wiwi. Ya. Belum bisa kok saya. Kanan bawah Bu, kanan bawah. Ada gambar udah. surat. Ya, udah. Bawah, diklik aja di atas, tarik ke atas, scroll ke atas. Di Ada chattingnya silat. ada scroll ke atas. Muncul nggak? Kalau nggak saya copy ulang ya. Belum Saya muncul copy ya. ulang nih. Oke, itu udah saya copy ulang linknya di bawah. Oh, ini ada. Kopi Bu Wiwi. Iya, Ada ada. di- Itu diklik aja itu, diklik aja. Ya, Linknya di udah ada. Iya, ada. Oh iya udah. Bu Wiwi, Iya. ada Bu Wiwi tanya. Ngomong gitu. Iya, Mas. Gini, saya kan masuk akun ini pakai akun biasa. Ya, ada. Tapi terus masuk ke itu kan pakai akun belajar ID itu nggak apa-apa. Yang Sebaiknya sih dua-duanya belajar ini, Mas. saya mengikutin ininya saya pakai akun biasa. Jangan, Mas. Sebaiknya belajar ID. juga. Sebaiknya belajar ID dua-duanya. Berarti harus masuk dari awal gini. Kan bisa back kan itu kalau pretestan bisa back kembali bisa itu kembali. Jadi Kembali aja diklik kembali. dalam mengikuti meeting ini harus pakai akun Nggak apa-apa, Mas. belajar ID. aja dulu kali Bu Wiwi. Diisinya belajar ID aja, walaupun realnya meetingnya pakai akun biasa, tapi untuk isian yang pretest belajar ID aja karena ini. Oh gitu. Iya, maksud saya Ya karena ini Email platformnya belajar maksud ID. saya seperti itu. Email Ya nanti ini email Anda jadi pakai akun belajar ya, Bu. Iya semua belajar ID. Bu. Karena Belajar platformnya sendiri. belajar ID nih. Langsung belajar. Ya. Belajar. Guru. Nah, guru. Guru Meeting sini. smp.belajar.id. Guru. Anda sudah memiliki akun belajar ID? Sudah. Dua produk pertama. Nih Mbak Iti ini kemarin belum nyampein materinya nih, aku bingung jawabnya nih Mbak Iti soalnya. Oh, Alamat email yang biasa Anda gunakan. Jadi kita ini dulu ya. Nol dulu ya. Nol materi dulu ya. Oke. Oke, nol materi dulu. Oke. Jadi
Bu Is, setiap yang ditanyakan pakai akun belajar ya? Betul, betul. Karena kita platformnya Merdeka Mengajar itu platform punya Kemendikbud. Bukan jadi setiap platform email setiap kita pakai email belajar ya. Betul, betul sekali. Masuk kan? Ambil masuk tuh. Masuk kan? Udah. Nggak jawab pertanyaan. Pertama kan yang mengajar ya. Yang suaranya dut-dutan siapa ya? Suaranya dut-dutan. Oh, saya tadi belum dimatiin. Ketutup ini. Ibu. Udah teman-teman? Belum. Belum. 7 menit tak loh. Aku kan baru ketemu. Loh, belum ketemu apanya nih? Baru ketemu. Ya udah, tetap waktunya yang hitung itu aplikasi, bukan saya yang hitung. Baru ketemu Mbak Titi, maaf. Semangat. Itu Siti Hulasa nama panggilannya apa ya? Uul. Bu Uul cantik. Jadi ketawa. Iya Bu, ada pakai panggilan Bu. Bisa titik nggak ada nilainya ya? Nanti nilainya di mana nilainya? Ayo, sebelum ku kirim nilainya muncul nggak nih Mbak Ti? Nggak ada Itu muncul nilainya aku. Bu. Dikirim langsung muncul. Coba nih aku kirim. Ayo, mana nilaiku? Bentar, jawaban Anda nggak ada Mbak, nggak ada nilainya. Waduh, ada nick segala macam. Nggak ada nilainya, nggak bisa screenshot nilaiku. Memang nggak harus di screenshot ya. Nih kan tadi katanya suruh nyatet. Mana KTP-nya? Modalnya KTP dikeluarin, modal KTP. Titi, linknya diulang dong. Linknya diulang. Link apa Bu? 2201. Oke, aku kirim ulang. Ya, aku kirim ulang nih. Oke. 6211. 62. Nih, oke, yuk di bawah Bu. Bu Yatmi di bawah ya linknya. Di chatting paling bawah. Di chatting paling bawah. Tinggal diklik link. 0857 8083 2296. Nama sekolah SMP Negeri 2 Cibinong. Loading. Ini enggak. Coba di sini. 12. Di sini dong, nggak pakai acara loading, meluncur. Kayak ke sini aduh. Undangan terbuka untuk ke sini, meluncur, nggak pakai loading, nggak pakai baper. Ini harusnya akunnya biasa, tapi yang dimasukin ke situnya ID. Bu, semangat Bu. Bu ingat passwordnya. Passwordnya apa ya? Lupa password. Lupa password. Di sini ada ahlinya Mbak Nih. Bu Satiti. Ya. Dari kelas Merdeka Mengajar. Produk. Bertahapnya saat ini yaitu. Kalau yang sudah disubmit ya Bu. Iya, submit. Dikirim Pak, dikirim. Submit. Udah dikirim. Ya sudah. Dah nunggu temennya Pak, sabar. Iya. Tanya lihat nilai Bu di mana. Nggak ada Pak, nggak ada nilainya. Nggak bisa dilihat. Berarti rahasia kementerian. Iya, dirahasiakan. Produk guru cari dan produk guru belajar. Biasanya kan dikasih linknya untuk buka jawaban, Mbak Titi nggak dikasih kemarin. Cuma segitu-gitunya doang yang dikasih. Pernyataan yang benar. Biasanya kita kasih link untuk membuka jawaban biasanya. Ya itu aja yang dikasih. Ya nggak apa-apa deh, ini buat uji coba. Berikut adalah fitur yang disediakan oleh perangkat aja. Atau semua akun enggak lah. Membuat folder baru, membuat folder baru, nama folder. Tadi jawab apa nggak ingat?
Buat Aku nggak ikut tulis. Ya udah, Bu Resti yang nulis. Nanti kan soalnya sama tuh. Ya tapi tadi lupa nggak ditulis jawabannya apa. Lupa. Berikut adalah dukungan platform kecuali asesmen murid yang dapat digunakan. apakah alat bantu yang dapat digunakan Itu dalam bagaimana itu kerjanya rame-rame gitu Pak Eris? Rombongan. Kerjanya gimana tuh? Udah ketutup ini, saya juga on itunya audionya udah ketutup ini gimana? Berikut adalah pernyataan udah Resi yang nulis deh. fungsi mengunduh Yang apa-apa paling nggak kan inget jawab pertanyaannya. Udah 7 pertanyaan terus semua. Aku nggak nulis. Nggak inget. Padahal cukup di screenshot aja tadi screenshot gitu sebelum dikirim. Kerjain lagi bisa nggak ya? Coba. Kirim. Pernyataan yang benar terkait fungsi mengunduh dan menandai. Oh enggak, Anda sudah menjawab. Cek kali ya. Satu kali respon, Bu. Pakai HP. Mengunduh buku Pakai teks. HP bisa. Pengguna dapat menandai buku teks, pengguna dapat Pakai HP bisa. menandai modul Kita pakai HP. Pakai HP, harusnya bisa. Kan beda kan biasanya. Dia fasilitasinya hanya untuk satu. Nih kita pakai HP, up to date, kita meet langsung. Meet. Usah. Bagian dari mana? Salah benar. Ditutup kami gitu. Nah, tadi Ando belum. dipakainya nggak ngirim? Enggak. Aduh nggak semua tutup Iya. Tutup ya nanya. Jawabannya A. Sebentar kata ada ya. Apa Bu? Berarti ntar 7 menit otomatis tertutup. Hari Iya. Otomatis. Udah Putih udah selesai. Siapa? Nih, aku bisa. Terus kenapa nih? Alat bantu. Titi, saya sudah selesai. Alat bantu. Alat bantu yang dapat digunakan mencari perangkat ajar yang diperlukan. Mencari perangkat ajar. Jadi gini, mau breakin atas Udah. jawabannya. Iri. Udah. Tetangga kan keluar terus yang ini keluar dari bawah lagi. Dulu itu di atasnya atas dulu, coba atas dulu yang nomor itu. Udah mau habis waktunya, nggak kekirim lagi. Tadinya Orang ini 2 kali masuk. benar salahnya. Buruan atuh. Lalin amat sih. 7 menit Mana tuh. gunung tuh, nggak kelihatan. Titi suruh selesai. Udah lama nih. Kirim. Terus mana lagi? Misalnya linknya ada di WA. Nih, terus. Ya cepet biar nggak terlalu sore. Ayo, udah selesai dari tadi nih. Bu Satiti, absennya ada nggak pertemuan ini? Salah. Saya nggak bikin absen, Bu. Semua. Oh, oke. Bukit ke gunung mana? Udah saya catat semua, Bu. Tahu bikin absen nggak, Bu? Hadir semua. Tanya. Bukit atau gunung? Baik, Pak. Udah ini 1, 2, 3, 4. Ini kan udah. ini bukan. Iya itu. Ini direkam kok, Bu, kelihatan, Bu. Aki naon Aki? Haji. Cerobong, Ampun. udah milihan cerobong, Cinmay. Chimney. Ayo ngiluan. Sugante Kang Penny teu ngiluan teh aya. Fendi jadi pinter bahasa Inggris. Terakhir disuruh milih cerobong bahasa Inggris. Aduh. Cerobong naon ya? Cinmay. Hah? Aya.
Nah, Haji Abu saya mah tadi. Bu Isma minta tolong screenshot ya Bu Isma Siap, ya, Bu. untuk laporan. Bu Titi screenshotnya di mana? Kirim kemana? Enggak, hanya Bu Isma aja yang Screenshot, saya Bu. tugasin, Bu. Bu Isma aja saya minta. Kalau sudah dikirim sudah saja Bu, nggak usah di screenshot. Oh, Untuk ya ini, udah. nggak usah Bu, ini hanya screenshot untuk laporan saya aja. Minta tolong Bu Isma aja yang mudaan. Oh ya, ya Bu. Udah teman-teman? Sudah. Hujan. Keburu hujan. Balik lagi. Mbak Titi udah dari tadi, cepetan dong. Udah ya teman-teman, mari kita Ya, jangan terlalu sore. Mohon dimatikan mikrofonnya, teman-teman. Mari kita mulai kegiatan yang kedua, yaitu kegiatan diskusi saja, explore apa itu PMM. Tadi pembukaannya oleh sama Bapak sudah dibuka, kita lanjutkan saja nih teman-teman. Ini yang akan dikenalkan oleh Kementerian tentang platform Merdeka Mengajar. Seperti ini nih. Ada 1, 2, 3, dan 3B. Mas Koyo udah ngomong loh. Udah. Ya, Mas, minta cek ulang. Tadi saya internet saya keluar terus, sekarang masuk lagi. Minta chat yang tadi lagi. ulang kok. Aduh, Buat sakne. soalnya. Chat yang tadi Ya ulang. dikirim lagi. Soalnya kan, Nah, soalnya kan. Chat Ya, tadi loh. Iya, Emailnya, link link. soalnya. Link. Iya, benar. Linknya sakne, Mas. Udah tuh, udah. Ini lagi ya, link ini apa ya? Oke, makasih. Sambil saya ngobrol ya Mas, ditutup mikrofonnya ya Mas. Ini teman-teman pasti sudah kenal dengan apa ini platform Merdeka Mengajar pada ekosistem platform teknologi sekolah penggerak. Ini ada Siplah dan Arkas, kemudian profil dan rapot pendidikan, kemudian ada platform guru untuk guru karir dan guru belajar, dan platform guru mengajar. Kita fokusnya di platform guru mengajar. Nah teman-teman, mari kita explore lebih dalam apakah itu platform Merdeka Mengajar. Ini adalah salah satu platform teknologi yang disediakan oleh kementerian untuk mendukung kita, para guru, agar dapat mengajar lebih baik, meningkatkan kompetensinya, dan berkembang secara karir. Platform ini akan terus berkembang, artinya gini teman-teman ya, platform ini akan tumbuh terus. Jadi ketika kemarin begitu install kemudian dilihat, oi pelajaran saya nggak ada, oi sabar, karena di sini dikatakan platform ini terus berkembang, tumbuh terus. Nanti kita ikuti saja dengan setia, pasti suatu saat akan muncul materi-materi yang kita butuhkan. Tapi yang perlu diketahui di sini digarisbawahi bahwa platform ini akan terus berkembang ke depannya dengan fitur-fitur yang dapat membantu guru menjadi pendidik yang lebih baik ke depannya. Nah, ininya apa saja komponennya? Ada guru. Sebetulnya platform ini memang dirancang untuk Android agar mudah dibawa kemana-mana. Tetapi yang perlu diketahui versinya minimal 8 Oreo kayak kue aja ya. Punya saya tuh versinya 8 agak lemot, mungkin Bapak Ibu lebih tinggi, pasti lebih bagus. Kemudian ke sini-sini ternyata bisa diakses pakai komputer juga, pakai laptop juga gitu ya. Ada beberapa teman-teman yang sudah mengaksesnya lewat laptop. Nah teman-teman, platform Merdeka Mengajar ini ada segini nih, ada 4. Ada produk perangkat ajar, ada produk asesmen, ada produk guru belajar, dan produk guru karir. Nah, untuk sementara yang baru tumbuh, hanya 2 ini, baru 2 ini. Jadi tadi kalau ngisinya ini berarti betul. Yang ini baru 2 ini, produk perangkat ajar
dan produk assessment. Kalau kita lihat tujuannya untuk apa sih teman-teman kita kok harus capek-capek mengikuti atau menginstal program ini? Mari kita lihat tujuan atau manfaat platform Merdeka Mengajar, PMM. Yang pertama, ini memperkenalkan dan mengimplementasikan profil pelajar Pancasila sebagai dasar pembelajaran dengan paradigma baru. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, memudahkan guru untuk menemukan perangkat ajar berdasarkan pembelajaran dengan paradigma baru tadi. Nah, kalau sudah mudah menemukan perangkat ajarnya, manfaat berikutnya adalah guru mendapat kejelasan tentang kompetensi dan perkembangan belajar siswanya. Yang keempat, ketika sudah mengetahui kompetensinya sampai di sini, maka guru akan diberi rekomendasi perangkat ajar berdasarkan ini, hasil asesmen yang kita lakukan. Terus, guru dapat menerapkan tujuannya. Apa itu? Belajar atau pada capaian yang benar. Ini bahasa Inggrisnya nih Bu Wiji nih. Teaching at the right level, pada level yang benar. Belepotan ya, mohon maaf ya. Ya teman-teman, ini adalah tujuan atau manfaat platform Merdeka Mengajar, PMM. Ada 5 ya teman-teman ya. Kemudian kita lihat lagi, yang ini kita dikenalkan lagi, ini zaman jadul angkatan saya, berarti ini untuk yang muda-muda pasti nggak kenal, pasti kenal ya teman-teman ini. Kemudian ini apalagi sangat kenal banget, kemudian perjalanan ini juga sangat kenal banget, tidak perlu dibahas. Kemudian ini juga sudah sangat mahir menggunakan ini. Terus, lalu apa yang akan kita pelajari? Nah, langsung saja ke sini. Kemarin teman-teman sudah screenshot seperti ini. Dan inilah PMM. Ya, teman-teman, ini yang muncul ketika pertama kali kita buka bagian berandanya, teman-teman akan menemukan asesmen dan asesmen murid dan perangkat ajar. Nah, kalau ingin lebih detail mengetahui tentang PMM ini, teman-teman bisa explore. Ini referensi penerapannya bagaimana dan sebagainya. Tapi hari ini kita berdiskusi hanya di bagian 2 ini, A dan B. Nah, teman-teman, kita lihat sekarang. Nah, secara umum nih begini nih. Teman-teman, ketika kita buka beranda, ada asesmen, ada perangkat ajar. Kemudian ditanya, Bapak Ibu mau nyari apa? Saya mau cari perangkat ajar. Berarti Bapak Ibu guru langsung klik perangkat ajar, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian Bapak Ibu guru jangan salah, kalau nggak salah di pretest ditanyakan loh, mana dulu ya untuk mencari perangkat ajar yang dipilih mata pelajaran dulu atau sebaliknya gitu, saya nggak ingat. Nah, untuk perangkat ajar Bapak dan Ibu kliknya mata pelajaran dulu. Kalau sudah mata pelajaran, berarti tinggal klik fasenya. Nah, kalau sudah nanti akan muncul seperti ini. Pasti Bapak Ibu sudah explore ya. Ini kalau mau cari lagi scroll terus ke bawah, scroll terus ke bawah, kemudian pilih mana yang cocok. Nah, kegiatan kita di sini, di bagian perangkat ajar ini, kita diajak untuk mencari. Mencari apa? Ini ada 2 perangkat ajarnya yang disediakan di platform ini. 1, buku teks siswa dan guru, dan kedua, modul ajar. Kalau modul ajar yang kita cari belum ada, sabar, masih tumbuh ya teman-teman ya. Kalau tidak ada, pasti ikutin aja terus. Nanti kan ini jalan, Bapak Ibu jalan, platform ini juga jalan, pasti akan ketemu di tengah-tengah. Nah, untuk sementara, teman-teman explore dulu bagaimana cara mencarinya, dan saya sangat yakin teman-teman pasti sudah bisa. Ya teman-teman, kemudian apalagi yang harus kita pahami setelah kita mengetahui bagaimana pencariannya, sudah ketemu, maka teman-teman juga diharapkan mendapat download. Nah, download buku teks atau buku siswa dan membuat folder. Membuat folder dari ini. Nanti kita diskusikan satu persatu. Nah, kemudian ini secara umum sudah ada bayangan ya teman-teman. Jangan kayak saya kemarin blank banget nggak tahu apa-apa. Tapi
saya yakin teman-teman sudah explore, kemudian sudah ada bayangan. Nah, kita lihat sekarang, ketika kita klik assessment, maka akan muncul ini. Nah, teman-teman coba lihat, kalau ada pertanyaan jangan salah lagi. Ketika kita pilih assessment, yang muncul bukan mata pelajaran lagi, pilihan pertamanya, tetapi langsung fase. Ya, fasenya apa yang Bapak Ibu cari, fase apa yang sesuai dengan pelajaran kita, apa fase kita, fase D. Nah, kalau sudah, nanti kita akan klik di sini, begitu pilih assessment, muncul tampilan seperti ini nanti akan ada pilihannya, kita juga akan diskusikan di sini. Apa yang akan kita explore di sini, teman-teman? Di sini kita akan mengeksplor satu, mencari assessment yang cocok, kemudian mendistribusikan online maupun tidak online, kemudian mengoreksi. Ya, di sini nih. Di sini. Kemudian kita dapat apanya tadi yang dibilang masukannya seperti yang ada di atas tadi ya, teman-teman ya. Kita dapat masukan anak kita itu ada di level mana gitu. Oke, teman-teman. Ini rumit banget ya. Kita langsung saja diskusi, buka satu persatu. Teman-teman, apa sudah dibuka itunya, platformnya, PMM-nya? Mari kita masuk ke kegiatan diskusi pertama. Yang ada di sini. Ayo teman-teman, buka, kemudian klik perangkat ajar. Sudah? Oke. Sudah? Kemudian sesuaikan materinya apa? Saya masuk ke sini. Bentar ya teman-teman ya. Maaf Bu, yang dibuka Bu. Lihat nih. Ajar. Yang di HP. Yang di HP. Yang di HP. Yang sudah diinstal. Ya, perangkat ajar, fase D, terus Merdeka Mengajar, PMM. Kita satu-satu ya kita buka ya. Kok keluar sih? langsung PPKN ini mah. PPKN. PPKN. Berarti perangkat ajar dulu. Ya. Udah ketemu? Oke, teman-teman kan sudah ketemu ini kan? Perangkat ajar ini yang saya klik perangkat ajar nih. Mana share-share-nya nggak ini, Pak? Sabar ya, sabar. Kalau ini memang harus keluar masuk nih. Nih teman-teman nih, ini perangkat ajar tadi kan ada 2 jejer-jejer. Klik perangkat ajar. Ya. Sudah, teman-teman pilih. Sudah. Mapelnya banyak kan? Ya. Saya pilih mapel bahasa Indonesia. Kalau saya sudah Atau langsung gabung karena sudah dari pertama kan. Dibuka langsung IPS. IPS Iya, ya. sudah Oke, kemudian ya teman-teman nih, sekarang lihat fasenya sudah cocok. Cocok. Dah, Dah. terus sekarang teman-teman mau ngapain gitu? Iya. Kan mencari buku yang cocok kan? Perangkat Ya. ajar yang dicari pertama adalah buku. Ya. Dah, klik. Sudah. Udah diklik. Udah diklik. Nih, Unduh. teman-teman. Udah ketemu? Diklik. Oh, double-double ya? Iya. Ada ehoan. Ada Bu Haji ini. Atuh pajum jadi senyum. Ya, Titi soalnya Ada sama pakai laptop jadi double. Aku juga pakai HP, pakai laptop, pakai aku juga double. Unduh buku ya? Nah, unduh. Berarti kalau misalnya mau ngajar, kan tinggal ambil perangkat ajarnya dari sini juga udah bebas ya, bisa Titi ya. Ini malahan enak di perbab nih. Iya, perbab. Nggak panjang ya buku teks ya. Kalau sudah diklik unduh buku ya Bu. Ini teman-teman yang di HP-nya dimatikan dulu dong, biar nggak babling-babling suaranya. Itu Mbak Titi yang double suaranya. Enggak, saya mah udah saya pakai mikrofon, Bu. Nggak pakai.
Terus diunduh berarti ini segini Di-mute banyak. dulu yang lain. Kalau di-mute yang lain lagi menerangkan, coba di-mute dulu. Udah kan, ganteng kan? Mute dulu semua, di-mute dulu. Bu Asuro, di-mute dulu Bu Asuro. Bentar. Bu Asuro. Iya. Punten Bapak Ibu lagi menerangkan. Iya, saya lagi di rumah Di-mute sakit. dulu semuanya. Di-mute dulu supaya tidak double-double suaranya. Untuk apa itu? Punten Bu, di-mute Bentar dulu. dulu deh, ini lagi fokus ini bentar. Ketinggalan di Atau Bu Wiwi, admin mute. Udah teman-teman? Kalau diunduh, larinya kemana gitu? Kalau diunduh, Bapak Ibu, nanti ini larinya di perangkat Bapak Ibu. Kalau di HP ya lihat, Bapak Ibu biasanya, ini kan masing-masing HP punya karakteristik yang berbeda-beda. Unduhannya lari kemana gitu, harus tahu di mana nyimpen unduhannya. Office misalnya. Sudah? Sudah tahu bagaimana mengunduhnya? Sudah. Lanjut. Riz, PAE nggak ada ya? Nih teman-teman, kegiatan diskusi pertama untuk perangkat ajar, mengunduh buku atau mengunduh modul, prosedurnya sama, sudah kita lakukan. Yang kedua, sekarang bagaimana membuat folder untuk memudahkan kita mencari supaya tidak jauh-jauh, kita sudah punya folder. Kenapa kita harus punya folder? Karena tadi prinsipnya bahwa platform ini terus tumbuh, nanti semakin ke sini akan semakin banyak bahan ajar mulai dari SD sampai SMA. Kalau kita sudah punya folder, nanti kita akan lebih cepat menemukan kemana tadi yang sudah saya tandai. Nah, teman-teman, mari kita masuk ke bagian yang kedua, yaitu bagaimana membuat folder. Sudah, balik lagi ya, sudah ketemu, balik lagi. Sekarang, balik lagi ke sini, perangkat ajar, bahasa Indonesia, atau pelajaran Bapak dan Ibu. Kemudian, saya ketemu modul ini sesuai dengan pelajaran saya. Klik. Kalau sudah diklik, ini yang kedua ya teman-teman, yang kedua bukan download. Kalau sudah klik, tandai. Nah, sudah ditandai, klik tandai. Kalau sudah, maka akan muncul tampilan seperti ini. Kelihatan kan? Nah, silakan buat folder sesuai dengan nama, apa terserah Bapak Ibu, kasih nama. Nih, seperti ini kan contohnya. Platform Merdeka Mengajar, bisa ya IPS gitu. Kok di HP ku nggak muncul buat folder baru? Di Muncul, mana Bu, ya? terapkan dulu, klik dulu, tandai tadi, tandai dulu. Klik, terus diklik tandai. Jadi begitu ketemu modulnya, klik. Kalau sudah klik, kebuka, scroll ke bawah, ada tandai, ini seperti ini nih, tandai. Ini Bu Yatmi, saya ulang ya. Ini ketika modulnya saya klik, terus lihat ke bawah, ini ada tandai. Berarti Ibu langsung klik tandai, nanti akan muncul ini. Nah, tambah folder, karena belum punya folder, buat namanya, buat folder, klik. Tapi kan itu udah di-print semua itu ya. Nah, punya saya jadi ngaco nih. Kalau sudah diketik, namanya langsung buat foldernya diketik ya, Pak. Diklik ya, Pak. Klik ya. Ya, sip, sudah berhasil membuat folder. Langsung ke situ materinya udah masuk belum? Lanjut, simpan, berhasil. Mana sih? Kok nggak bisa diklik? Ini Ibu, Mak. Kalau sudah dilanjutkan Bu Haji. Dulu. Iya, kalau sudah dilanjutkan ya, Pak Titi. Punya saya ini. Sudah berhasil membuat folder, dilanjut. Klik lanjut. Tunggu dulu udah, punya saya jadi hilang nih.
Lanjut ya, udah teman-teman mau nandai berapa modul silahkan masukkan semua ke situ. Semua modul ditandai, belum ada modul yang ditandai. Oh, modulnya berarti harus ditandai ya, Tandai Mbak? dulu, klik, terus dibuka. Berarti keluar dulu? Ya, ditandai dulu, masukkan lagi. Tadi ada beberapa pun sekaligus bisa. Buku PPKN kelas 7 PSP. Iya. Terus? Udah buat folder. Lanjut. Udah ada modul. Maksudnya? Tadi apa yang ditandain? Semua modul ditandain. Sini. Salah foldernya. Udah teman-teman? Udah? Sudah. Palingnya udah tahu ya prosedur membuat ya. Folder, nanti dieksplor lagi. Fotonya di HP. Sudah. Ya, bentar. Saya nyari presentasi saya ini hilang. Diklik. Saya sudah bisa titik, tapi bahasa Inggris Cukup belum deh. lengkap. Bahasa Inggris belajarnya. Dari foldernya Ibu. Ini tandain lagi. Udah ini ya? tandain lagi itu. Iya, balik lagi ke modul yang banyak. Nah, dipilih yang mana. Bahasa Indonesia lengkap banget. Bahasa Indonesia memang disayangi, Bu. Terus tandain lagi. Iya. Bahasa Inggris belum lengkap. Ya udah, nanti tumbuh, sabar. Bahasa Sunda nggak ada. Sedih kenapa Pak Ibu? Agama Islam nggak ada, adanya Konghucu. Bu Satiti nanti diiniin dong, kirim dong langkah-langkahnya, aku ketinggalan. Oh, saya udah kirim di itu waktu itu, Bu. Yang klik sini. Yang waktu di grup. Makanya saya sudah sudah. Ntar Bu Haji dengan saya, Bu Haji. Tapi memang agak rumit itu. Apa ulang lagi? Mau ulang lagi? Iya, nanti deh sama Bu Haji. Ya. Aduh, sudah selesai ya, ini teman-teman ya. Sudah 2 nih yang kita lakukan di sini. Buku murid. Ketinggalan internet keluar terus ya. Buku murid. Nih ulang nih, tadi sudah diklik. Buku murid tapi belum ngunduh, berarti ngunduh dulu. Kan itu buku murid tidak. Ngunduh itu nanti larinya ke perangkat kita. Kalau buat folder itu folder mau di aplikasi ini. Ya. Mana sih ini? Ayo, lagi. Tandai. Udah tandai, ini modulnya udah saya klik. Tandai. Buat folder. Nah, ini anggaplah foldernya folder Bindo. Bindo. Kelas 7, 1 misalkan. Udah. Berarti udah buat folder langsung muncul nih kan, lanjut. Berhasil kan, udah. Nah, saya error-error nih begini nih. Berarti di HP kita banyak banget dong, Mbak Tia. Iya. Iya, Bu, benar. Bisa dipindah ke HP ke laptop ini ya. Di laptop nih saya nih. Nanti bisa Ini dipindah saya ke di HP, Mbak. Ntar HP ku hang. HP-nya ganti ke yang mahalan dikit. Iya, jangan digunakan. Cisna nyugan Kak Ustad. Sertifikasinya gentos ku eta ku HP. Cisna Kak Ustad nyugan Lanjut. Saya juga ini macet-macet nih. Nggak bisa. Kalau yang kalau buku murid ini. Mbak Titi mau tanya. Ya. Kalau udah diunduh nanti lihatnya di mana? Apa nggak dengar? Nah, aku udah ngeprint 2 buku harus ngunduh. Nih teman-teman, kalau sudah punya folder, ya udah nanti disimpannya di situ. Folder ini tidak akan di HP kita. Folder itu akan tetap di aplikasi ini, ya teman-teman ya. Ya. Dan ini folder yang Bapak Ibu buat itu nanti bisa dihapus. Kebanyakan. Bisa diedit, bisa dihapus. Punya saya hang nih, nggak bisa. Jadi tergantung kebutuhan.
Ya teman-teman ya. Udah selesai ya Jadi teman-teman bukannya yang di ini HP ya. ya Mbak Titi ya? Iya. Ya selesai ya. Ya ini saya nggak bisa kalau nambah lagi berarti kebanyakan tuh. Udah, sekarang kita masuk ke asesmen Ya, siap? siap. Yuk, Mas, buka lagi ke beranda, Ya. ke beranda lagi. Ini sudah asesmen murid. Udah, pilih asesmen. Ya, sip. Udah, Nah, klik ya. ya. Oke. Nah, jangan lupa di sini tidak ada mata pelajaran, adanya fase. Ini kan tadi keluar di dalam tes kan? Iya. Ini fase. Kalau asesmen dimulai dari fase. Asesmen mulai fase. Kalau sudah fase, pilih nih teman-teman, pilihannya hanya 2, numerasi atau literasi. Oh, berarti Pilih yang literasi. materi lainnya sedang dalam proses kurasi nanti ke depannya. Nah, sekarang pilih aja salah satu, mau yang mana Bapak dan Ibu, silakan. Bentar. Literasi misalnya. Kamu. Tapi. Udah dipilih? Udah. Udah. Misalkan saya pilih fasenya ini ya, saya ambil bilangan, misalkan fase kelas 7. Oke, kita masuk sama-sama. Oke, ini teman-teman, langsung diklik. Teman-teman akan melihat detail dari soal itu. Tujuannya untuk apa? Asesmennya. Ini langsung ada tujuan pembelajaran kan, mendiagnosa kemampuan murid untuk menentukan perangkat ajar yang tepat. Itu kan ini asesmen diagnostik ya teman-teman ya. Nah, kemudian teman-teman juga bisa melihat komposisi soalnya pada asesmen yang kita pilih. Oh, ada pilihan ganda, ada 6 pilihan ganda kompleks, ada 1 percocokan, ada 1 uraian. Masing-masing asesmen punya karakteristik berbeda-beda teman-teman ya. Kalau teman-teman mau lihat, diklik, klik. Lihat detailnya. Kemudian daftar soalnya lihat juga di sini tuh. Oh, ya. Ya. Nah, miss ini kalau tidak ada pada saat kita bagikan, tidak ada boleh dilewati. Lanjut dulu ya teman-teman, sudah ketemu belum? Udah. Sudah memilih? Saya tadi memilih bilangan, teman-teman klik apa silahkan. Ya. Oke, sekarang klik gunakan asesmen ini. Klik, sudah? Iya, sudah. Nah, ini ada 2 pilihan. Teman-teman mau kemana? Online. Mau online atau offline? Tinggal klik. Kalau kita bagikan, kita seandainya yang saya mau offline saja, maka kita klik lanjut unduh. Nanti akan ada soalnya terunduh, kunci jawaban juga terunduh. Nanti kita memeriksa secara manual. Ya, teman-teman ya. Iya. Oke. Ini coba aja dulu unduh. Unduh, ini dua-duanya satu pasang, teman-teman akan memeriksa secara manual. Jika tidak, kita balik lagi. Gunakan asesmen ini. Saya mau pakai yang online. Berarti klik lanjut. Nah, buat kelas baru, klik. Nah, kasih nama dulu. Kelasnya dikasih. Online lanjut. Buat kelasnya dibikin. Buat kelas. Kelas 71. 72 73. Satu-satu aja, Pak. Tapi terserah deh, nggak apa-apa. Ini juga rame-rame nih ya. 3 kelas sekaligus apa satu-satu? Nanti tergantung kita pengelolaannya sih, Bu. Tapi nggak masalah juga. Kalau itu nanti dikasih barengan juga kan nggak masalah. Kan ini online tuh itu kan biasanya 2 kelas. Iya, yang kita ajar aja ya. Udah? Contoh aja dulu ya ini Maya. Ya, udah. Buat kelas misalkan kelas Satiti nih, saya pun udah pakai kelas Satiti, saya udah buat misalkan. Nah, BEndo Satiti, klik gunakan asesmen ini. Saya udah masukkan
langsung klik gunakan assessment ini. Nah, teman-teman gampang banget nih, mau ngedarin link ini lewat WA atau yang lainnya. Bentar dulu Mbak Titi, kan tadi sudah pilih kelas, terus jenjang. Jenjang. Ada jenjangnya belum? Harus jenjang dulu. Say. Ya isi. Tadi belum kelewat saya jenjangnya. Gunakan assessment ini. Ya. Online. Kemudian online. Klik lanjut. Ya. Kemudian buat kelas. Buat kelas. Isi semua ini. Kelas terus jenjang. Iya, semuanya pilih kan tinggal ngisi nih. Jenjangnya berarti kita harus ngetik sendiri dong karena itu TK kan? SMP ya? SMP berarti kita ngetik. Iya. Kelas emang kelas 7 ya, 7 ya. 7 kali berarti kalau kelas 7. Iya. Berarti saya ke sana lagi ya. Saya ulang lagi ya. Berarti saya naikkan ke kelas D ya, fase D ya. Klik, terapkan, udah kan? Iya. Tadi milih apa? Literasi, klik, terapkan, ya. Teman-teman udah? Ya, nggak apa-apa, sama-sama baik. Iya, iya, sip. Ya, udah. Saya Teks milih ada sastra, berapa nih misalnya. literasi untuk saya nih. Nah, oke, saya pilih paling atas saja. Klik, Ya. ya kan? Langsung muncul detailnya. Ya, Kemudian gunakan. teman-teman cocok nggak? Oh, 5 soalnya ada 5 pilihan ganda, ada 3 pilihan ganda kompleks, ada 1 pencocokan dan 3 uraian. Ya. Kalau setuju, Digunakan assessment ini. Nah, gunakan assessment ini. Ya, sip. Nah, ditanya nih, mau pakai mana, gitu kan? Online atau offline? Online apa offline? Saya pakai offline dulu deh. Oke, klik offline. Nah, unduh berarti. nanti dia akan bertanya lagi kalau sudah memilih, aplikasi akan mengarahkan kita untuk unduh. Nah, silakan diunduh. Nanti ini akan terekam di perangkat Bapak dan Ibu. Yang diunduh udah otomatis 2, yaitu soal dan kunci jawaban. Bapak dan Ibu, betul sekali Bu Tuti, terima kasih. Bapak dan Ibu tinggal ini manual, koreksi secara manual. Ya. Nah, kalau tidak, saya mau pakai yang online. Berarti sudah setuju nih, gunakan assessment ini, saya pakai ini saja. Nah, ini udah diarahkan kan? Pokoknya setiap kita klik, perintah di bawahnya ini sudah mengarahkan kita, tinggal klik saja. Lanjut. Oke, buat kelas baru. Oke, silakan tadi udah buat belum? Yang seperti ini. Ya. Nama kelas sudah. Ya, ini kan jenjangnya nih ada pilihan sampai berarti kelas 7 kita ya, kelas 7 ya. Ya, tahunnya kan nggak usah. Ya. Ya, udah buat kelas. Saya pakai kelas latihan ini misalkan. Ini nanti tinggal klik ke sini. Simpan. Saya pakai asesmennya kan. Langsung kita klik di kelasnya, maka si aplikasi sudah langsung mengarahkan gunakan asesmen ini di kelas 71 B Indo misalkan. Dah, sampai di situ teman-teman. Itu mah gunakan assessment kok aku mah simpan. Buat kelas bawahnya simpan. Karena Ibu itu enggak, karena Ibu tadi pakai yang offline atau online? Online. Online? Ini punya teman-teman gunakan asesmen ini apa simpan? Yang lain? Gunakan asesmen saya. Bu. Saya mah ngebleng banget, nggak bisa ngikutin Bu Satiti. Saya gunakan asesmen, terus. Nah, tapi tidak, Mbak Titi, aku mau nanya dulu, Say. Kan saya nih ya, nih yang punya saya, bisa saya salah. Ini pilih asesmen, terus fase sudah ada. Terus saya pilih numerasi, muncul geometri. Saya geometri. Setelah geometri, karena ini percobaan, gunakan asesmen ini. Setelah gunakan asesmen ini, yang offline tadi sudah dicoba, sudah bisa. Yang online, saya lanjutkan, klik lanjut. Buat kelas. Ya. Buat kelas. Setelah buat kelas, ini kelasnya ada, di 7, 1 misalnya.
kemudian SMP kelas 7 ya, jenjangnya kelas 7 tahun ajaran 2000. Simpan kan? Iya. Ini udah otomatis. Sini kan disimpan kalau di HP. Simpan tidak, kalau Mbak Titi mah gunakan asesmen ini. Klik aja, simpan. Simpan ya. Iya, makanya di HP ku nih Ya, simpan. oke. Simpan. Setelah Sanginya simpan berhenti. gimana? Simpan. Ada apa lagi tuh? Setelah simpan, pilih kelas 7 di sininya. Ini nih. Kelas Pilih yang kita kelas buat 7. sudah ada, terus buat kelas lagi ya Bu Yatmi ya. Pilih kelas tujuan, terus buat kelas lagi. Buat kelas lagi, pilih kelas Berarti tujuan, buat satu-satu kelas Mbak lagi. Titi tadi. Apa harus satu-satu Mbak Titi? Dulu ya. Nah, ini kan udah simpan kan? Kita udah punya kelas ini kan? Kelas doya. Klik coba ya. Buat kelas, bentar saya ini lagi. Buat kelas dulu ya. Kelas doya, jenjangnya kelas 7. Oke, ini saya simpan ya, teman-teman ya. Simpan. Oke, kita udah punya kelas nih. Ini kelas yang baru kita bikin. Ya, teman? Oi, suaranya mana nih? Iya, betul. Iya, iya. Nah, tadi kan kita sudah milih. Klik saja di sini. Tab. Nah. Udah diklik, teman-teman? Udah. Gunakan Ya, assessment bisa. ini. Udah muncul ini. Ya, Teman-teman lanjut. mau bagi linknya lewat apa? Ini kan? Nah, ini Bentar Bati. Pilih kelas tujuan. Tek. saya Sudah. mana tadi saya udah hilang-hilang nih. Gunakan assessment Iya. ini kan? Ya. Kita pilihnya melalui WhatsApp atau lainnya kan? Ya, WhatsApp aja yang gampang lah. Ya, WhatsApp. Ya, bagikan tujuan pengerjaan WhatsApp. Ya. Terus, udah selesai. Ya udah kirim, berarti ibu itu udah udah selesai kan? Oh ibu iya, itu iya. udah ngirim link kan? Webnya Iya, apa? iya. Buka Iya, webnya, iya. buka Udah WhatsApp-nya. langsung. Kasih ke teman-teman, kasih ke WhatsApp. anak-anak gitu. Saya kirim misalkan ke yang di rumah baik Iya. ya, buat contoh ya. Iya, sudah ada nih. Nah, udah, berarti sudah bisa ya teman-teman ya, baginya ya. Iya, insya Allah bisa. Gimana sampai di sini dulu, kita mau ngoreksi nih. Udah jelas nih teman-teman nih, mau lanjut langsung ke ngoreksi kita. Bu Satiti, kan mau ini udah mau ada baca WhatsApp, diklik ya, diklik Ya. itu, diklik ya. Lalu kok keluarnya ini akun WhatsApp? Enggak? Iya, ibu klik di situ, kirim lewat situ mau ke grupnya kelas mana keluarga gitu? dulu. Iya, ke keluarga dulu ibu lah supaya coba dulu. Coba saya juga sama. Saya contohin ya. Coba saya tunjuk ke Bapaknya. keluarga saya dulu ya. Bapak Yusuf. Ya, ke ayahnya. Klik ya, kirim. Ya, udah. Masuk nanti ke Pak Yusuf langsung belas. Ada Ya. pengerjaan 45 menit, selamat mengerjakan. Iya. Nah, tinggal kirim ke anak. Terus langsung dikirim gitu, contoh klik. Udah, Nah, selamat itu mengerjakan. Iya. Ibu Udah. kan dianggap udah selesai tuh, Iya. udah punya. Nih, itu tinggal ibu bagi kapan-kapan terserah. Ibu udah punya. Anak-anak nanti pada saat mengerjakan dia punya waktu Ya. 5 menit. Iya, sip. Ya. Sip. Ya, jelas. Bu? Jelas. Ya. Oke. Oke, teman-teman jelas Jadi ya. anak nanti tinggal ngeklik yang itunya ya. Saya. Ya. Nah, nanti kita langsung lagi kita belajar ngoreksi ya teman-teman ya. Ya. Saya balik lagi ya. Kita udah belajar soalnya Mbak Tia. Teman-teman nih. Teman-teman, poinnya gini. Koreksi itu akan dikerjakan secara otomatis oleh aplikasi kecuali uraian. Uraian kita harus mengerjakan manual. Tetapi ada ininya. Rambu-rambunya. Ada rambu-rambunya. Kita lihat ya teman-teman ya. Ya, sip. Boleh. Buka apa nih? Yang tadi
Harusnya Ibu ngirim ke siapa gitu, saling mengoreksi gitu. Tapi ke sini dulu deh, supaya ada gambaran nanti Bu Tati dulu, Bu Tati dulu. Ya, sip, ya, bagikan udah, sebentar. Mana punya saya tadi? Apakah sudah muncul, teman-teman? Sudah. Oke, saya kan punya ini. Bunyikan. Nih, teman-teman. Coba teman-teman balik lagi ke apa tadi? Ke bagian asesmen, maka akan muncul ini. Ada kelas, ada asesmen saya. Klik bagian asesmen saya. Bawah. Harusnya kalau sudah mengoreksi. Ini saya sudah mencoba mengerjakan nih teman-teman. Ini saya punya asesmen banyak karena saya latihan terus, orang modalnya hanya latihan. Ini teman-teman, ini asesmen saya, ada yang sudah saya kirim. Mana ya? Nih, yang mengerjakan saya dan suami. Nih, langsung muncul. Nih, saya ulang ya teman-teman ya. Tadi saya mana ya? Oh, saya tadi lagi teks sastra. Terus saya mau lihat nih hasilnya nih. Nah, ini ada 5, 2 sudah dinilai. Ini teman-teman, ini karena saya yang ngerjakan ya 100 semuanya. Ini secara umum dapat dilihat di sini. Nanti kita lihat bagaimana mengoreksinya. Ini nanti kalau sudah, ini kan ada keterangannya, oh anak ini sudah mahir. Sudah mahir apa? Kita klik di sini. Oh, sudah mahir berarti dia mahir apa? Bisa memahami dan mengakses informasi, bisa menerapkan dan menggabungkan informasi yang dipahami, bisa menggunakan penalaran dan logika untuk menyelesaikan masalah. Pengen penasaran lagi lihat jawaban muridnya? Nih seperti ini. Nah sekarang teman-teman, ini yang di sini ini bagian yang uraian. Yang PG-nya nggak muncul. Bagian uraiannya apa? Kita lihat lagi ya. Ini ada satu lagi supaya paham. Bagian belibet nih di sini. Ini kan ada satu yang belum saya koreksi. Nih, misalkan saya klik saja. Nanti di mana nih belum dikoreksi? Nih, satu belum diperiksa. Ini tadi saya pakai ini ya teman-teman ya. Ini yang saya bagi ke anak. Kemudian anaknya yang mengerjakan 1 dan 1 belum saya periksa, gitu ya. 1 belum saya periksa. Bagaimana saya mau memeriksa? Ini teman-teman yang harus diingat bahwa yang perlu kita periksa hanya uraiannya saja. Kita klik uraian murid, dah akan muncul seperti ini. Kemudian 1 yang belum diperiksa ini kita klik. Nah, yang ngerjakan saya periksa, langsung klik periksa. Nah, teman-teman, ini jawaban pura-pura saya tadi. Jawaban saya ini akan muncul, jawaban anak tadi akan muncul di sini. Benar, jumlah buah yang dibeli kurang dari 12 kg. Pertanyaannya muncul. Penjual mengatakan bahwa semua buah-buahan tersebut dapat dimasukkan ke dalam 3 tas plastik. Jika 1 tas plastik dapat memuat 4 kg, apakah menurutmu pernyataan penjual tersebut benar? Berikan alasanmu. Ini si anak tadi menjawab benar. Jumlah buah yang dibeli kurang dari 12 kg. Nah, ini teman-teman hanya punya 2 option, benar atau salah. Tidak ada kasihan, kasih upah nulisnya. Kasihan dia sudah nulis, tidak ada seperti itu ya teman-teman. Kita harus sudah punya orientasi begitu karena sesuai dengan literasi yang akan diukur itu hanya seperti ini saja. Nah teman-teman, ini kita juga langsung diberi lihat kunci jawabannya. Bagaimana ini aplikasi akan memberi kita referensi. Kunci jawabannya akan muncul ketika kita klik nih. Oh lihat kunci jawaban. Klik muncul. Menyebutkan pernyataan penjual tersebut salah. Loh, kunci jawabannya salah atau tidak tepat dengan alternatif alasan sebagai berikut. Jumlah kantong plastik seharusnya 4 kantong. Jika menggunakan 3 kantong plastik, masih tersisa 2 kg. Di luar plastik. Berat total buah yang dibeli 14 kg.
dan alasan lain yang sejenis. Jadi teman-teman, ada pastinya, ada teman-teman yang harus bisa ngukur. Oh, ini alasannya masuk akal kok, alasannya masuk akal. Tetapi poinnya dari pertanyaan itu tadi kan benar apa salah, ya kan? Oke teman-teman, kuncinya kita simpan lagi. Kalau di sana tadi salah, ini siswa jawabnya benar. Berarti mau alasan apapun, benar apa salah ini teman-teman? Salah. Salah, berarti pilih ini. Klik. Kemudian simpan. Ya, simpan, dilihat hasilnya. Oke, lihat langsung begitu klik. Langsung nilainya keluar termasuk muncul. cakap. Termasuk cakap. Apa saja yang perlu itu? Nih, kompetensi yang tercapai langsung muncul di sini. Murid bisa memahami dan mengakses informasi. Lihat detail kompetensi, nanti teman-teman lihat. Murid bisa menerapkan dan menggabungkan informasi yang dipahami. Lihat detailnya. Nah, ini yang belum bisa langsung merah-merah nih. Iya. Kebenaran dan logika untuk menyelesaikan masalah. Dan ini masalah anak-anak kita seperti ini. Mengenal balok dan kubus belum, mengenal satuan baku untuk panjang. Nah, ini kan sesuai dengan soal. Nah, kemudian lihat jawaban murid. Just, kalau mau penasaran lagi. Ini nomor 1, nomor 2, nomor 3. Tadi berapa soalnya sih? Kan gitu. 5. Nah, ini agak banyak. Tadi kan kita beda ini ya, Bu, Ya, ya. 10. Teman-teman, selesailah sudah. Kita sudah punya rekomendasi. Anak ini kemampuannya termasuk cakap. Kayaknya udah ini ya Mbak Titi ya. Kayak udah dianalisis ya. Iya, langsung Iya, dianalisis. kayaknya Nah, udah nanti dianalisis sudah ya. lihat analisis kelas juga ada nih. Ini kan analisis murid. Analisis kelas ada di sampingnya nih. Nah, kan karena ini baru satu orang. Jadi Jadi baru satu yang nanti muncul. akan muncul sendiri. Nah, udah seperti ini. Jadi ini sebetulnya memudahkan kita. Teman-teman, bagaimana? Apakah sudah jelas? Kalau belum nanti kita diskusi lagi. Minta teman-teman juga, ada Bu Wiwi, ada Bapak siapa, segala banyak sekali yang bisa ini saya hentikan presentasi. Kalau sudah kita akan ujian lagi. Teman-teman jelas ya? Iya. Memanfaatkan tadi ada perangkat ajar dan modul ajar. Di dalam perangkat ajar itu apa saja yang bisa kita lakukan tadi? Mencari bahan ajar. Bahan ajar yang ada di situ apa? Ada buku, murid, ada modul, bahkan ada proyek. Ya teman-teman ya, ada proyek ya. Nah, terus di situ apa saja yang bisa kita lakukan? Kita mendownload dan menyimpannya dalam folder. Sudah selesai. Kenapa mesti perlu folder? Karena aplikasi ini tumbuh terus. Makin ke sana, materi yang akan dimuat oleh aplikasi ini akan sangat banyak. Ketika kita punya folder, kita punya jalan pintas. Kemudian di asesmen, kita mencarinya dari mana dulu tadi? Dari fase, ya kan? Kemudian pilihannya masih naturasi dan narasi, terapkan dan sebagainya. Teman-teman bisa bagi milih offline atau online. Kalau online berarti kita meriksanya diringankan. Langsung sudah ada apa tadi teman-teman? Apa sih teman-teman tadi namanya? Sudah selesai. Hasil anak kita sudah tahu. Terus apanya tadi yang kelas segala macam analisis siswa dan analisis kelas sudah tersedia. Begitu teman-teman. Bagaimana? Ya, Mbak Titi. Ya. Mbak Titi. Ya, siap. Jadi setelah fase itu tetap yang akan muncul di dalam asesmen itu cuma numerasi dan literasi saja ya. Jadi tidak mata pelajaran. Jadi tidak akan muncul mata pelajaran selamanya. Iya. Oke teman-teman, kita mau yang muncul mata pelajaran itu hanya di perangkat ajar saja. Perangkat ajar pertama kali muncul mata pelajaran. Ya, siap. Ustaz Titi. Teman-teman siap post test? Mari kita post test. Bentar dulu. Nanya dulu, Mbak Titi. Ya. Mbak Titi. Ya, siap. Di perangkat ajar tadi yang bisa ditandain apa aja? Modul dan modul ajar. Buku bisa nggak? Buku bisa diunduh, bisa. Tapi nggak bisa ditandain ya bukunya ya? Yang ditandain modul. Yang ditandain cuma modul. Sip. Oke.
Udah? Mau nanya ini. Lanjut. Saya ke ini teman-teman ya. Tanya dulu Mbak Titi. Ya, siap. Aku bacain nanti. Ya, siap. Itu kalau ngunduhnya melalui laptop langsung bisa ya? Ini nggak ada. Gimana Pak? Untuk ngunduh asesmen dan perangkat ajar langsung dari laptop bisa Bu? Bisa banget Pak, bisa banget. Saya dari HP aja bisa, apalagi dari laptop. Cuman kalau dari HP Bapak Ibu harus menelusuri nyimpennya di mana gitu doang. Ya, kalau di laptop otomatis di download kan begitu ya teman-teman ya Bu Wiwi ya. Kalau di HP kan ada perjalanannya buka dulu apa gitu baru ketemu. Tapi kalau laptop lebih gampang lagi, otomatis di download. Oke teman-teman, kita siap untuk maju ke posten. Terus siap. Ya oke ya, saya apalagi ya. Ayo monggo, podcast 7 menit. Linknya yang mana Bu? Linknya udah di tempat tadi. Di tes. Maksudnya ke mana? Di tempat chat. Di chat ini. Oh, di chat. Di chat. Di chat baru pretest Bu, post testnya nggak ada. Nah, itu yang paling bawah Bu. Post test. Tadi belum di Ini suaranya. mudeng ora aku mau. Mati.
Sudah selesai teman-teman? Sudah selesai ya? Baik, Bapak dan Ibu. Belum. Ya udah, saya tunggu. Bunda Bati. Belum. Ayo Pak Jum, udah habis waktunya. Pak Jun Kang Pendi ngadaguan Pak Epul ya rek nepak. Saya selesai ya teman-teman? Belum. Baik teman-teman, Bapak dan Ibu yang saya hormati, yang saya sayangi, yang saya banggakan. Demikianlah pengimbasan saya, apa yang sudah saya dapat ketika saya webinar kemarin, saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu. Ada banyak hal yang harus kita lakukan setelah kita mendapatkan materi ini. Yang utama adalah kita diminta explore terus, jangan sampai berhenti, hanya cukup sampai kenal, tidak boleh sampai di situ, tidak boleh berhenti sampai di situ. Kalau kita ingin maju, ya kita harus berani dan mau mengeksplor, dan jangan lupa kita harus bersama-sama bergerak. Jadi teman-teman yang IT-nya lebih tinggi dari teman-teman seperti saya dan ibu-ibu yang sesepuh saya, mohon dengan sabar juga membimbing kami. Tapi buat Ibu Siti Aminah dan tadi yang merasa kesulitan, saya juga seperti itu, Bu. Ketika kita belajar 2 kali, kita bukan tidak bisa, tetapi kita hanya memerlukan belajar lebih lama dibanding teman-temannya. Nah, ketika saya belajar lebih lama, 2 kali, 3 kali saya belajar, akhirnya saya memahami bagaimana aplikasi yang dibuat, dirancang khusus untuk kita, untuk mengembangkan potensi kita di dalam mengajar, memudahkan juga, jangan sampai maksud hatinya itu sudah sangat baik, terus kita hanya terima sebelah tangan saja. Ayo teman-teman, kita sukseskan
sekolah penggerak ini, karena memang kita sudah tanda tangan di situ, kita akan menyukseskan sekolah ini. Ayo kita sukseskan bersama-sama. Apapun program-program yang diluncurkan, kita sambut dengan baik. Dan saya sangat yakin teman-teman juga akan sangat excited dalam menyambut program-program baru, termasuk platform Merdeka Mengajar. Demikian, mohon maaf kalau ada hal-hal yang tidak berkenan dari saya, mohon dimaafkan. Demikian Pak Iris, saya kembalikan ke Pak Iris. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Satiti. Aplaus satu Satiti ya. Ayo tepuk tangan, terima kasih Bu Satiti. Salut. Luar biasa. Luar biasa Bu Satiti. Insya Allah Bapak Ibu, alhamdulillah satu ilmu kita dapatkan pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan ini bermanfaat bagi kita semua, dan bukan mudah-mudahan, pasti bermanfaat. Bapak Ibu, mari kita eksplor kemampuan kita masing-masing. Mudah-mudahan mencapai apa yang kita tuju. Bapak Kepala ada yang ada. Maaf Pak Iris. Pak Eri, saya belum bisa. Tadi dikirim itunya apa? Ujiannya kok nggak bisa terkirim? Oh gitu ya, Bu. Ya udah nanti saja ya, Bu ya. Sinyal Bu, sinyal pakai HP Bu. Bu Siti saya kirim lewat WA aja ya. Ya. Bu Haji Siti nanti kirim lewat WA saja, lewat oleh Bu Siti. Udah, maksudnya sudah selesai tapi saya nggak bisa gitu. ngirim. Oh, sinyalnya berarti kurang. Sinyalnya Bu, berarti sinyal. Masih lemot sinyalnya, Bu. Nanti insya Allah. Baik, Pak Kepala Sekolah, ada yang penutup yang terhormat Pak Kepala Sekolah, dipersilahkan. Sebelum ada doa. Terima kasih semuanya. Hebat Bu Sariti, terima kasih. Hebat semuanya. Luar biasa. Bu Sariti bisa juga ya? Hebat dong Pak. Hebat. Belajarnya lebih lama Pak dibanding teman-teman gitu. Iya, itulah yang disebut dengan apa itu? Learning at the right level. Ya, levelnya ya yang benar, tapi pada suatu saat juga akan mencapai semuanya. Bapak dan Ibu, ilustrasi saja. Dulu saya untuk makan di Kentucky kan sulit ya, karena nggak punya duit gitu kan. Sekarang semuanya hampir bisa makan di Kentucky, jadi perlu waktu lama aja. Ya, iya. Pada suatu saat juga kebahagiaan kita juga sama. Jadi Bu Satiti juga demikian. Jadi semuanya bisa. Kalau ada platform pelatihan lainnya, Bapak dan Ibu yang belum ikut harus siap semuanya ya. Jadi jangan menganggap harus yang IT-nya udah hebat. Enggak, justru untuk menghebatkan ya dari yang belum jadi ikut dan jadi lebih hebat. Terima kasih semuanya. Insya Allah kita akan mendapatkan satu kebaikan dari pelatihan ini. Mudah-mudahan ya. Semangat semuanya. Ayo kita bergerak. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu sekalian, Bu Satiti sayangnya untuk PAI belum ada ya. Bertumbuh Pak, bertumbuh Pak. Adanya agama bertumbuh aja dengan kepercayaan. Tumbuh. Ya, Bertumbuh, mungkin Bang. belum ada mungkin insya Allah. Baik Bapak Ibu sekalian, saya ucapkan terima kasih pada Bapak Ibu yang telah hadir pada kesempatan hari ini. Saya ucapkan terima kasih Bapak yang telah ikut mendampingi kita di pelatihan kali ini, atau di bukan IHT ya, pelatihan kita sebut pelatihan aja lah hari ini, implementasi guru mengajar atau Merdeka ya. Bapak Ibu kembali, Bapak Ibu, mudah-mudahan kita dapat pelatihan yang lain yang bisa bermanfaat bagi kita semua. Yang pertama, yang kedua, Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan kita selalu mengekspor apa yang kita mampu. Ya, apa yang kita mampu, insya Allah kita akan bisa mampu. Nanti ke depan kita akan jauh lebih mampu. Kalau hari ini kita baru menginjak ke A, insya Allah ke depan akan ke B. Saya sering katakan kepada Bapak Ibu sekalian, apa yang bisa kita lakukan hari ini, lakukan itu dulu hari ini. Nah, lalu kita akan meningkat ke yang B-nya. Terus bertahap, tidak bisa sekaligus. Seperti yang ilustrasi Bapak Kepala Sekolah tadi, kita akan lama. Apalagi kayak saya udah mulai tua, menua gitu ya. Menua bersamamu. Bersama kita maksudnya, menua bersama kita Bu Satiti ya. Jadi itu. Bertumbuh
bersama, bertua bersama. Kalau dulu saya disuruh hafalin doa 1 kali 2 kali bisa, sekarang harus 10 kali baca baru bisa. Dulu saya suruh hafal Quran 1-2 kali bisa, sekarang harus 20 kali baca baru bisa gitu, baru hafal. Nah itulah peningkatan. Mudah-mudahan ke depan kita jauh lebih baik karena kita terasah. Bapak Ibu, apabila kita mengasah otak, insya Allah jauh daripada pikun. Insya Allah, mudah-mudahan. Karena otak kita selalu kita gunakan. Baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam memimpin acara ini. Terima kasih Bapak Kepala Sekolah, terima kasih Bu Satiti, terima kasih ibu-ibu semua. Semangat, selalu sehat, ya, mudah selalu sehat. Yang penting kita bisa ngajar besok atau dan seterusnya untuk ngajar menularkan ilmu kita. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita tutup dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Terima kasih kali ini. Sebagai pembawa acara mengucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang baik dalam memimpin acara ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mohon pamit ya. Sehat-sehat. Apa? Yang mau nepal hari ini. Ajum naon? Ajum tadi buka yang kelas 9. Kasih. Ternyata di situ kelas 9. Yang mau olahraga ditunggu di sekolah hari ini biar sehat. Biar imunnya naik. Kan levelnya udah kita buat maksudnya ya. Emang ayam kelas enggak? Aduh, gimana sih? Emang ayam Ayo Pak Ajum, jangan duluan. Ayo Pak Ajum duluan siap. Oke, izin lab group. Rekaman yang matikan ya, rekaman yang matikan ya. Yuk. Rekaman yang matikan.